Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Arisanti dari Poltekkes Surakarta kelas 1A D3 Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai anatomi dan fungsi hati. Nah, hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang menghasilkan empedu. Hati berada di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati adalah organ berwarna coklat kemerahan yang akan terasa kenyal jika disentuh secara langsung. Namun, kita tidak bisa merasakan hati ketika menyentuh area perut sebelah kanan karena organ ini terlindungi oleh tulang rusuk. Yang berikutnya adalah struktur hati. Struktur hati terdiri atas lobus kanan, lobus kiri, lobus quadratus, dan lobus quadrat. Yang pertama adalah lobus kanan. Lobus kanan adalah bagian terbesar di hati yang berukuran 6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Yang kedua, lobus kiri. Lobus kiri adalah bagian hati yang berbentuk lebih runcing dan lebih kecil daripada lobus kanan, terpisah oleh ligamen falciform. Yang ketiga adalah lobus quadratus. Lobus ini memiliki ukuran lebih kecil dibanding lobus kanan dan lobus kiri. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama. Yang keempat adalah lobus quadrat. Berada lebih rendah dan terletak dari sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Yang berikutnya adalah fungsi hati. Fungsi dari hati antara lain menghancurkan sel darah merah. Fungsi hati menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Proses ini membuat feses berwarna coklat. Namun, jika feses ini berwarna pucat atau warna urin menjadi lebih gelap, bisa menjadi tanda ada masalah pada organ hati. Yang kedua, membersihkan darah. Fungsi hati lainnya adalah membersihkan darah dari senyawa berbahaya, seperti berasal dari obat-obatan, alkohol, hingga racun. Memproduksi protein hati juga bertanggung jawab untuk memproduksi protein, seperti albumin yang berfungsi menjaga cairan dalam sistem sirkulasi tubuh, protein yang berperan sebagai faktor pembekuan darah, dan sistem kekebalan tubuh juga dihasilkan oleh hati. Yang ketiga adalah metabolisme protein. Hati membantu metabolisme protein dengan mengubah amonia menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. Penyimpanan nutrisi hati juga berperan penting dalam proses penyimpanan nutrisi tubuh. Misalnya, zat besi, vitamin A, B12, D, dan K, serta asam folat. Yang keempat, membantu membuang zat bilirubin. Adalah penyakit yang berhubungan dengan fungsi hati. Hati manusia tidak lepas dari penyakit yang mungkin menyerang organ ini. Penyakit pada hati bisa bersifat genetik atau keturunan, juga bisa disebabkan oleh virus maupun gaya hidup yang menyebabkan obesitas. Dari sekian banyak penyakit yang mungkin menyerang organ hati, berikut adalah beberapa masalah kesehatan yang bisa muncul ketika fungsi hati terganggu. Yang pertama adalah hepatitis. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A, B, dan C, sehingga mengakibatkan hati mengalami peradangan. Kadang, hepatitis juga bisa disebabkan oleh hal-hal yang bukan infeksi, seperti kebiasaan minum alkohol, alergi, atau obesitas. Yang kedua adalah sirosis. Sirosis adalah luka pada hati yang timbul akibat kerusakan hati dalam jangka panjang karena berbagai alasan. Kondisi ini akan mengakibatkan fungsi hati terganggu. Yang ketiga adalah gagal hati. Kondisi ini ditandai dengan tidak dapat berfungsinya hati secara total. Gagal hati dapat disebabkan oleh infeksi,
penyakit genetis, maupun terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Yang keempat adalah kanker hati. Kanker hati bisa timbul setelah Anda menderita sirosis. Yang kelima adalah asites. Penyakit hati ini juga bisa muncul karena sirosis. Asites adalah keluarnya cairan hati ke rongga perut, sehingga menyebabkan perut terlihat buncit. Yang keenam adalah batu empedu. Kehadiran batu empedu yang tersangkut di saluran empedu akan membuat cairan empedu tidak dapat mengalir keluar hati. Situasi ini bisa mengakibatkan munculnya hepatitis maupun infeksi saluran empedu atau bisa disebut kolangitis. Yang ketujuh adalah kolangitis sklerosis primer. Ini adalah jenis penyakit langka yang penyebabnya tidak diketahui. Kolangitis sklerosis primer dapat mengakibatkan peradangan dan luka pada saluran empedu. Yang kedelapan adalah sirosis pilar primer. Jenis penyakit langka lainnya yang berhubungan dengan hati adalah sirosis pilar primer. Ketika Anda menderita penyakit ini, hal yang belum jelas penyebabnya perlahan merusak saluran empedu sehingga mengakibatkan luka permanen atau sirosis pada hati. Nah, teman-teman semua, itulah anatomi dan fungsi hati yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.